selamat siang semua. Ketemu lagi di podcast Gemi, podcastnya di channel Bujang Gemi. Kali ini kita bersama, kalau saya sih manggilnya Mas atau Umoyo. Beliau ini sudah melanglang buana di perantauan berapa tahun, Mas? Kalau total? Ya dari 2024 ya. Ya bisa dibilang belasan Ya tahun. puluhan lah. Ya Puluhan. separuh dari umur kayaknya. Nah, kali ini kita mau sharing, curhat dengan topik yang cukup relevan belakangan itu terkait kebingungan teman-teman kita yang baru lulus ya, Mas. Iya betul. Terutama yang lulus SMK atau lulus kuliah sekalipun, dari D1 sampai S3 misalnya, kita ngobrol sharing aja lah berdasarkan praktek pengalaman di lapangan. Moyo ini bisa sedikit banyaknya nanti ngasih POV sudut pandang yang beliau sudah jalani belasan tahun. Beliau itu ngomong tidak mau hidup terlalu di zona nyaman. Nah, kita cari tahu nih, kenapa sudah hidup nyaman. Yang saya dengar tuh beliau sudah kontrak ya, Mas, atau kartap. Oh, kartap. Kartap tapi memilih untuk struggle lagi. Ya, welcome to the jungle lah intinya. Betul. Ini gimana nih ceritanya? Lebih Ya. memilih jalur tidak nyaman. Silakan Om Moyo jelaskan. Iya ya. Jadi apa ya namanya? Ambil minum ya, Mas. Yo siap. Kita itu saya pribadi itu berpikiran mungkin beda sama teman-teman pada umumnya ya. Yang notabene sudah kerja jadi karyawan, ya sudahlah, ikutin aja. Toh ibarat kata sudah enak begitu. Tapi saya sudut pandang beberapa alasan itu banyak. Pertama, kenapa saya keluar dari perusahaan yang notabene sudah membesarkan nama saya lah dari perekonomian, alhamdulillah syariatnya di situ. Jadi pertanyaan-pertanyaan di pikiran setiap hari, setiap renungan saya itu berpikir bahwasanya yang gua cari apa tuh sebenarnya gitu. Yang gua cari apa? Ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah apa? Sehingga pas di titik itu saya menemukan, oh iya, saya berangkat dari 2024 merantau, saya meninggalkan orang tua, sanak keluarga dan desa ya. Akhirnya sepeninggalnya orang tua ibu, di situ udah mulai bergejolak bahwasanya oh iya, saya itu kepengen bakti sama orang tua. Itu alasan pertama loh, Mas. Oke. Kenapa saya resign di situ? Ibarat kata saya fighter lagi, saya mencari perjalanan hidup yang baru lagi gitu. Oh sudahlah, itu saya kepengen bahwasanya nanti setelah orang tua saya kan meninggal, yang ibu lama, akhirnya masih ada orang tua bapak ya. Nah saya itu punya pikiran saya harus bener-bener ngabdi ke orang tua. Dari separuh hidup saya pengen lah setidaknya saya menemenin masa tua beliau. Alhamdulillah, dan itu proses saya keluar dari perusahaan tersebut itu gak gampang, Mas. Saya harus ngobrol, saya harus ibarat kata gimana caranya saya ngasih tahu ke istri, karena saya juga punya tanggung jawab kan, seperti itu. Awalnya ada penolakan. Jangan, karena ya wajar, manusiawi, rasa takut. Betul. Nanti ini gimana, nanti anak sekolah gimana, ini sebenarnya seperti itulah. Itu wajar ya, sangat amat wajar. Tapi tetap saya faktor, saya nyoba ngasih tahu, alhasil alhamdulillah dikasih jalannya. Sudah, kalau kamu memang mau bakti sama orang tua, oke, silakan kamu mau berdikari seperti apa di kampung. Itu dari sudut pandang istri yang membolehkan ya. Betul. Itu udah bermusyawarah, udah beberapa kali kita ngobrol sebenarnya. Kalau boleh tahu berapa lama, Mas, dari proses awal nih? 4-5 bulan. Oh, perundingan itu ya. Perundingan itu. Dan itu intens, Mas. Iya. Bulan ini berapa kali yang ngomong, dan itu ya cukup rame lah. Iya. Karena istri juga kan kekhawatirannya banyak, saya juga tahu gitu. Wajar banget ya, Mas. Iya, saya juga punya kekhawatiran. Cuman saya pikir ya sudahlah, bismillah aja gitu. Akhirnya alhamdulillah, singkat cerita, saya di kampung. Dan masa saya di kampung itu, pertama kali turun itu saya udah punya rancangan gimana caranya saya di kampung, hidup di kampung seperti apa, penyesuaian lagi.
saya buka usaha spinning, usaha satu jedet, berjalan berapa bulan doang gagal, saya ini gagal dah, saya hidup di jalan nyari referensi. Dan alhamdulillah saya itu dikeliling-kelilingin orang-orang yang notabene baik itu kan umum ya, itu bener-bener aware banget. Udah kamu coba ke sini, jalan nih, coba kamu ke sini jalan. Dan itu saya nggak mikir nominal mas, penghasilan saya berapa, nggak, saya ngojek just tip itu belum ada di sini just tip, saya ikut just tip, bosnya ada di kota Bumiayu, tapi saya standby untuk wilayah Kecamatan Tonjong. Wah, dan itu gak seberapa mas, tapi saya ngikutin. Berapa lama itu? Sifatnya freelance ya, Iya. jadi kurang lama ya 2 bulanan lah. 2 bulan saya akhirnya menemukan suatu pekerjaan yang ibarat kata ada salarinya, ada gajinya, tapi nggak seberapa. Alhamdulillah terus ikut. Tapi 3 bulan dan harusnya alhasil saya di sini. Sekarang saya lagi di marketing. Sekarang di marketing. Di marketing. Ya, itu dunia baru lagi, Mas. Saya itu awam tentang marketing, Mas. Alhamdulillah, dan itu saya juga dikelilingin orang-orang yang senior-seniornya bagus, maksudnya artinya ngebantu, nge-up. Jadi ya satu poin, apabila kita berteman sama siapapun, tapi circle pertemanan kita itu nggak nge-up, nggak ngebantu kita untuk maju, tinggalin mas. Tinggalin mas. Tapi kalau circle kita 1, 2 orang, 3 orang, tapi dia punya obrolan, punya mindset, punya semangat yang untuk memajukan satu sama lain, saling support, rangkul. Itu perlu dipertahanin ya. Iya. Karena untuk zaman sekarang banyak banget lah hal-hal semacam itu. Saya nggak suka dia ini bla bla bla, itu kan umum ya. Tapi kalau kamu udah nemuin 1, 2 orang yang bener-bener ngebantu, artinya yuk kamu pengen berkembang ini, ayo kita bantu terus. Dan bukan pepesan kosong, bener-bener ayo terus. Jangan tinggalin. Meskipun ibaratnya tidak harus berbentuk materi. Iya. Tidak harus berbentuk benda istilahnya. Betul. Support batin. Pokoknya seperti itulah, itu untuk dan untuk apa namanya? Untuk teman-teman adik-adik kita lah ya yang baru lulusan, itu biasanya itu terpaku sama mindset pikirannya dia sendiri. Dia masih terbelenggu mas, terbelenggu di dalam batin pikirannya sendiri. Oh saya sekolah itu lulusan katakanlah teknik ini, saya teknik ini, tapi nah dari situ muncullah pemikiran bahwa saya pengen banget loh kerja di teknik saya, di passion saya. Saya elektronika, saya harus bisa elektronika, saya otomotif saya. Itu sebenarnya itu bukan suatu patokan. Aslinya seperti itu. Bolehlah bersyukur kalau kita lulusan dari teknik otomotif atau elektronika, kita ada punya wadah atau punya teman atau saudara, ataupun kita nyari sendiri dapat, itu sangat amat syukur. Tapi kalau belum ada yang satu basicnya dari sekolahan, itu jangan dulu dipaksain, berjalan aja dulu. Intinya masih di fase survival mode. Iya, satu hal, ketenangan batin, ketenangan jiwa itu sangat amat dibutuhkan dalam menentukan langkah ataupun usaha. Karena saya berpedoman, jika kita tenang, pikiran kita tenang, batin kita tenang, rezeki mudah datang mas. Percaya, setuju. Karena saya juga belakangan masih agak repot ya mas, dalam artian banyak fokus yang harus dipegang. Meskipun status saya sekarang itu freelance kan. Betul. Pekerja lepas yang ya survival mode lagi mas, struggle apa aja gitu. Iya. Tapi memang betul banget yang namanya tenang itu pengaruhnya luar biasa. Luar biasa, sangat amat luar biasa. Begitu kita merasa banyak tanggung jawab yang harus dipegang, fokus kita kemana-mana, itu yang mengakibatkan kita nggak tenang mas. Betul. Yang bukannya rezeki itu datang, justru malah kayak loncat-loncat. Iya, jadi kayak bundet bahasa. Betul. Itu ada seperti itu. Tapi ketika kita tenang, dilalah ada aja gitu mas. Betul. Jadi pesen untuk adik-adik kita yang baru lulus seperti itu,
ikhtiar, berdoa, berusaha, kita cari peluang, cari informasi, ada loker di mana atau lewat teman atau lewat saudara. Monggo silahkan, tapi tetap gimana caranya kita memanage diri kita, batin kita, kejiwaan kita supaya tenang. Itu kuncinya. Nah, sorry Mas, untuk yang mau baru mulai nih, konteksnya yang baru lulus, sampean kan udah lulus, udah ngelewatin Iya, berbagai masa tahap. itulah ya. Nah, menurut sampean nih, pelajaran yang bisa sampean paparkan, jelaskan ke teman-teman, selain ongkos materi, kayak Betul. ongkos modal uang untuk Itu perlu banget. operasional ke sana kemari, itu pasti kan Mas, Betul. perlu dipikirin. Apa aja Mas, dari perpindahan pekerjaan stabil di kota besar yang serba menunjang ke daerah yang sifatnya itu penuh tantangan, struggle baru lagi, penuh keterbatasan. Ya, jadi kiatnya itu ya itu dia mentalitas, mental. Gimana caranya kita memanage mental kita. Ada beberapa kiat-kiatnya lah. Ya saya pelajari sendiri, ibarat kata mentalnya itu seperti apa kita manage mental. Hidup di kampung itu jauh banget sama di kota. Yang notabene di kota itu nafsi-nafsi lah. Siapa lu gua lah bahasanya kata orang sono, begitu. Gitu ya kan. Tapi kalau di kita itu sangat amat riskan. Artinya apa? Kita hidup di lingkungan yang di kampung ya. Itu info apapun mesti ketangkep. Nah, pertama, kita sebelum kita ke caranya kita memanage mental ya, kita harus tahu dulu. Karena di kampung itu kita kenal semua. Artinya, oh itu seperti ini seperti itu. Oh, sesempit itu ya. Iya. Jadi informasi ke sana kemari itu gampang banget ya. Cepet banget. Beda halnya kayak di kota. Karena di kota kita dia perantau datang, ya sudahlah, gue juga udah sibuk, gue udah capek kerja, ngapain ngurusin lulu pada gitu kan, seperti itu. Kalau di sini kan beda. Nah itu harus pahami kita. Nah gimana caranya memanage mental kita biar kita kuat, tahan banting, single fighter lah bahasanya ya. Jadi mulai dari spiritualis, bukan hal-hal magic, bukan. Spiritualis itu kita gimana caranya kita belajar Seimbang. artinya kita ketakwaan kita ya. Iya. Kita ke Gusti Allah itu harus lurus. Itu pertama. Bahwasanya apapun yang terjadi di dunia ini, hidup mati apapun lah, rezeki atau apapun itu di tangan Allah. Itu satu. Nah, kedua, betul, rezeki, mati, jodoh itu di tangan Allah. Tapi kita diwajibkan bersyariat, ikhtiar, berdoa, ibadah lah. Gimana caranya kita beribadah sebaik mungkin, hubungan kita sama Allah itu diperbaiki, hubungan kita sama manusia itu diperbaiki. Seperti itu. Ketenangan itu akan timbul sendiri. Mentalitas, beras, kita udah tenang, sudahlah. Toh, saya hidup di dunia ini jauh sebelum saya lahir, saya sudah ditulis takdirnya. Nah, kedua, dan saya sebagai makhluk, saya harus berikhtiar mencari informasi lowongan pekerjaan lah, bertanya lewat chatting pribadi sama teman, kak ada lowongan nggak di situ, bisa masukin saya nggak masalah. Itu nggak usah malu, nggak usah egois, nggak usah malu lah bertanya tentang pekerjaan. Nah, situ sudah dilakukan. Nah, kita tenang, kita olah tangan kita. Sudah segala sesuatu sudah dituliskan. Saya hanya menjalanin, saya hanya berusaha. Nanti saya dijatuh di mana, saya ditempatkan di mana, itu semua atas kehendak Allah. Itu hukum habluminallah ya, hukum takdir. Dan mentalitas kita harus, ya sudah, orang mau ngomong apa tentang saya pribadi, ya sudah, toh yang penting saya nggak ngerugiin orang lain. Saya bekerja, contohnya gini, saya jualan ini, ya sudahlah, saya nggak minta dana sama orang-orang lain, saya kerja atas apa saya sendirilah, sudah seperti itu. Artinya mentalitas lah, kalau hidup di kampung itu mental nomor satu. Nah, menarik Mas, karena ini konteksnya udah di kampung nih ya, udah di daerah. Masalah mental itu kan benar-benar
krusial banget ya. Betul. Apalagi buat yang baru lulus nanti tantangannya bisa benar-benar ke distract teman ada yang udah masuk kerja ini, Nah, itu udah dia. dapat pencapaian Nah, itu ini. dia. Kalau sampean ya cenderung udah ngelewatin. Tapi yang sedang sampean hadapi ini mungkin sudah dilewati juga. Ada dong beberapa hal bikin down sampean. Bahasa kerennya itu culture shock. Budaya di sini yang selama ini sampean besar terus ditinggal dan balik lagi, itu tekanannya seperti apa? Dan kalau kita ngomong kasarnya itu hujatan atau kritikan apa ya, benar-benar loh gini ternyata ya Iya. di kamu. Nah, pernah di titik apa tuh? Di gunjing atau di Oh, itu saya rasa itu pas pertama kali saya di kampung ya. ya, Pertama saya pulang dari kota, saya ke kampung, saya belajar berdikari di kampung itu. Awal mula transisi seperti itu, Mas. Jadi ibarat kata biasa orang tuh lihat saya kan setahun sekali momen-momen lebaran atau momen-momen tahun baru lah. Nyatanya kok sekarang tiap hari ketemu, tiap hari timbul kan pertanyaan-pertanyaan iya. dari orang-orang tersebut. Itu kenapa sih kerja kan udah lama, apakah dikeluarin apa seperti itu lah. Iya kan? Gitu. Oh, Iya, iya, iya. karena sebelum saya bener-bener punya prinsip, punya niatan saya, sudah saya mau di kampung aja. Ah, Saya di sana itu sudah eh, apa ya, katakanlah udah eh, gimana caranya kalau ada pertanyaan seperti ini, gimana caranya ada kalau ada teman seperti ini, gimana caranya ada orang di luar sana yang ngomong kenapa bla bla bla. Itu udah dipersiapkan, Mas. oh, iya. Dan itu harus kayak, saya rasa itu harus sebelum kita melangkah, apa sih yang kita mau tuju, Ah, apa sih kita kita bakal melakukan apa. Sebelum saya keluar dari rumah saya udah dirumuskan ah, ah. seperti ini. Alhasil begitu di lapangan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya sudah, saya sudah ngikut. Udah siap, Iya, siap oh prepare. ini seperti ini. Biasanya kalau hidup di sini masa seperti itu, pertanyaan-pertanyaan yang sangat amat Nyelkit lah ya. nyelekit, bahasanya Iya. ngomong Jawa kayak ngomong kayak nyelekit banget ya. Ah, Biasa itu berkisar antara 1 bulan 3 bulan, Mas, oh, rentang waktu rentang kerja tuh waktunya. segitu. Dan itu kayaknya 3 bulan pun masih terlalu lama ya. Biasanya ya seperti sebulan lah. Sebulan banyak lah orang-orang bertanya seperti itu. Setelah 2 bulan sudah Berarti itu pertanyaan bertubi-tubi. bertubi-tubi. Kenapa Iya, di rumah terus iya, ya? dan ya capek saya jawabnya ya itu juga. Cuman mau gimana ya? Kita mau ngejelasin, kita capek, kita nggak ngejelasin. Orang itu butuh penjelasan saya. Padahal itu terkait urusan pribadi saya. Iya, benar. Tapi mereka itu pengen tahu, ya sudah nggak masalah gitu. Jadi artinya seperti itu. Untuk orang-orang yang baru pertama kali mau terjun fighter, ibarat kata mencari pekerjaan atau berdikari, itu siapin mental. Banyak caranya memanajemen mental sendiri itu seperti apa, banyak caranya. Bisa kita baca artikel, bisa kita ngobrol seperti ini, sharing sama orang-orang yang sudah pengalaman, yang artinya saya sudah saya sudah selesai dengan kehidupan ini. Banyak loh, Mas, Ah, orang-orang yang sudah selesai dengan kehidupan ini tuh banyak. oh. Definisinya tuh gimana, Mas? Kayak deskripsi singkat bahwa menandakan orang ini tuh udah kelar lah gitu. Dia nggak, keinginan dia, cita-cita dia, apa yang dia inginkan, Ah, dia nggak memaksakan kehendak. ah, Dia sudah berusaha. iya. Saya pengen, katakanlah hal kecil, saya pengen beli sepatu ini, nabung, tapi kok nggak cukup. Kenapa? Sudah terkumpul buat ini, Oh. ya sudahlah, nanti wayahnya kebeli juga kebeli ini. Dan pada akhirnya kadang datang masanya itu barang kebeli juga ya. Iya, karena hal-hal semacam itu berproses. Jadi saya punya suatu kata-kata ya, Masih. potas lah ya kata orang-orang itu. What? Jadi kita itu sedang dikalibrasi besar-besaran, sedang dicuci. Untuk apa?
agar kita siap, fit untuk menghadapi dunia zaman yang baru ini, yang sedang berjalan. Jadi kita sedang dikalibrasi, dicuci besar-besaran agar kita fit untuk menghadapi dunia yang sedang berjalan. Era baru yang sedang berjalan. Jadi kalau orang kita lagi merasa tidak baik-baik saja, semua bidang, tenang saja, terus saja kita lanjutin pekerjaan kita. Yang nyangkul-nyangkul aja udah, yang jualan-jualan aja udah, yang lagi berbisnis-bisnis aja udah, ikutin aja alurnya. Mau yang beli sedikit atau apa, terusin aja. Karena kita masih dikalibrasi. Jadi tetap semangat, tetap beribadah, salam sukses. Uje, Salam bujang gemi, ora bujang, ora gemi, buah kita. buah kamu juga. Terima kasih. Salam semangat. Dadah.